Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sore, Pak. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi kita. Materi yang ke-10 ya, pertemuan 10. Pertemuan 11 ya. Tadi 9, 10 sudah. Nah, pertemuan 11 ini pembahasan kita ya terkait communication skill, profesi dan inteligensi ya. Di sini kenapa ya komunikasi skill itu sangat penting ya di dalam profesi kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita ya, di lingkungan kita sosialisasi, kemudian di lingkungan dalam bisnis ya, maupun kita nanti meeting dengan klien dalam organisasi maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Jadi komunikasi ini tidak hanya kita hanya sekedar berbicara ya, tetapi communication skill ini bagaimana membuat kita lebih mudah ya, tidak hanya di tempat kerja, baik di lingkungan keluarga ya, sehingga dapat dikatakan memiliki komunikasi yang baik ya, sehingga pada saat kita menyampaikan itu tersampailah pesannya secara jelas dan efektif ya. Jadi di dalam era saat ini ya, era digital tentunya communication skill ini sangat penting ya. Jadi bagaimana kita dapat berkomunikasi secara efektif ya, sehingga kita dapat mentransfer informasi ya. Secara digital itu adalah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain ya. Misalnya berupa suara, kemudian berupa tulisan ya. Tulisan itu seperti media cetak ataupun media digital, majalah ya, secara visual misalnya seperti foto ataupun grafik ya, ataupun kita secara nonverbal, ini ada isyarat dari sisi nada suara, kemudian bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh ya. Nah, contohnya pentingnya kita keterampilan dalam berkomunikasi ya secara profesional nih, misalnya jika kita melakukan melamar pekerjaan ya, untuk mendapatkan karir yang kita inikan, tentunya kita harus menunjukkan komunikasi skill kita yang baik pada saat kita melakukan wawancara, tentunya dengan klien ataupun dengan user ya. Nah, bagaimana cara kita ya untuk meningkatkan skill kita? Yang pertama adalah interpersonal communication skill ya. Di sini tampilan interpersonal di mana keterlibatan dalam kita melakukan komunikasi secara langsung bertatap muka dengan orang lain. Kemudian ada verbal komunikasi. Di sini komunikasi secara lisan ya. Ini kita langsung berkomunikasi dengan dua orang atau lebih bertatap muka ya, dengan tidak ada jarak dan kemudian tidak ada pembatas ya. Nah, kemudian ada nonverbal komunikasi. Di sini komunikasi nonverbal, komunikasi lisan yang tidak secara langsung. Ini dilakukan melalui video call, telepon, handphone ya.
Nah, ini kita bisa dikatakan komunikasi nonverbal karena melalui media Zoom misalnya ya. Kemudian listening atau mendengarkan. Nah, di sini kemampuan kita mendengarkan pada saat kita berkomunikasi itu sekitar 45% kita harus menghabiskan waktu untuk mendengarkan setelah lawan bicara kita selesai menyampaikan informasi ya. Kemudian komunikasi skill lainnya ini ada pada saat kita melakukan kemampuan presentasi ya, presentasi skill, ada juga kemampuan menulis, writing skill ya. 4 komponen penting ya di dalam kita melakukan komunikasi yang baik ya. Di mana kemampuan kita dalam mendengarkan di sini sangat diperlukan ya. Dalam hal membalas, kemudian beraksi dan memberikan ini kuliah kayak gini ya, mending jom taruh oh ya, iya tadi lupa kuliah tadi bisa di mute kan Aji jam kedua lagi kalau sudah lupa. Nah kemudian kita masuk kepada inteligensi ya, karena dari sisi ini berasal dari banyak inteligensi berasal dari bahasa Latin ya yang berarti memahami, di mana aktivitas atau perilaku ya perwujudan dari daya dan potensi yang kita pahami ya. Pengertian inteligensi dari beberapa pakar psikologi ya, menurut Turton ya, bahwasannya penyesuaian diri secara mental terhadap situasi dan kondisi. Sedangkan menurut Goddard ya, tingkat kemampuan pengalaman seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Nah, menurut David ya kemampuan individu kita untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Sedangkan menurut Veron, inteligensi itu sebagai kemampuan untuk melihat hubungan kita yang relevan ya. Nah, berbagai macam inteligensi, ada inteligensi keterampilan verbal, matematis, ruang, musikal ya. Kemudian kinestetik, intrapersonal, natural dan emosional. Itu untuk materi kita yang ke-11 ya. Selanjutnya materi kita yang ke-12. Materi kita yang ke-12 terkait kode etik, pembahasan kode etik dan profesionalisme ya. Di mana kode etik itu dalam pertemuan sebelumnya ya, itu merupakan suatu sistem norma, aturan, nilai profesional yang tertulis tegas ya, menyatakan yang benar dan baik serta menyatakan tidak benar dan tidak baik secara profesional. Jadi kode etik di sini untuk melindungi perbuatan dari yang tidak profesional ya. Nah, kalau misalnya ini kita dalam teknik elektro ya, itu kode etiknya dari sisi keinsinyuran itu ada nanti di Undang-Undang Keinsinyuran, itu sudah ada ya, tahun 2019 sudah ada undang-undangnya. Jadi apabila kita melakukan malpraktek, maka akan ada sanksinya sebagai kode etik ya. Nah, kemudian dari sisi pengertian profesional. Nah, profesional di sini ya tentunya kita mempunyai profesi ya, kemudian memerlukan suatu latihan khusus ya dengan kurun waktu tertentu. Kemudian hidup dari pekerjaan dengan mengandalkan keahlian. Kita memiliki pendidikan khusus ya